Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami berdua, pemuda apa Tum? Resah. Pemuda resah. Udah Oke, resah. Tum. Hari ini Oke, saya ingin membahas ada salah satu pemikiran siap. dari Yura Hasan ya, dan Oke, dokter bedah saraf. ya. Ini nih videonya nih, Oke. kita lihat ya. Tua saya memperlakukan anak saya harus berbakti pada anakku gitu. Bahkan pada saat anak-anakku itu sudah umur 7 tahun, kalau lebaran itu aku yang minta maaf, yang sungkem kepada anak-anakku itu aku gitu. Sungkem memang aku minta maaf itu. Ya pertama-tama anak-anakku juga bilang misalnya, bapak ini aneh, loh ya nggak aneh mbak itu ya. Kamu ini ada kan gara-gara bapak ingin punya anak gitu ya. Nah terus kamu harus sekolah, harus les piano, harus les ini, les itu, kan capek kamu. Kalau kamu dulu. Nah gitu tuh. Jadi yang namanya orang tua itu harus bakti sama anak, bukan anak saja harus berbakti sama orang tua. Siap. Nih pendapat kamu tuh dengan fenomena dari pemikiran Bapak Dokter Ryu Hasan tuh kayak gimana tuh? Oke. Gimana tuh? Untuk perspektif saya ya, sudut pandang saya, itu kita harus tahu dulu arti bakti itu apa tuh secara terminologi atau epistemologi gitu, secara bahasa dan istilah gitu ya. Kalau bahasa itu kan dari bahasa Sangsakerta, bakti. Itu dalam bahasa Sangsakerta, artinya keterkaitan timbal balik tuh. Ada Gitu. timbal baliknya ya. Ya, ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi begitu. Jadi si anak ini punya hak dan juga punya kewajiban kepada orang tuanya. Begitupun orang tuanya punya hak dan kewajiban kepada anaknya. Ada keterkaitan timbal balik. Begitu tuh. Oh gitu. Jadi si anak sama orang tua tuh ada timbal balik satu sama lainnya mungkin ya. Betul. Oke. Nah kalau menurut Antum, gimana sih bakti kita kepada anak tuh? Oke, bakti kita kepada anak itu adalah memenuhi hak mereka. Oke. Gitu. Hak apa? Pertama hak pengasuhan. Kemudian yang kedua memiliki anak itu hak diberi nama yang baik, begitu. Yang ketiga ya disekolahkan, makanan yang bergizi gitu, sesuai dengan kemampuan orang tuanya tentunya. Oke. Gitu tuh. Jadi secara terminologi mah, betul. Apa yang dikatakan Dokter Ryu Hasan itu benar lah ya? Betul. Oh gitu. Oke. Nah, kita lanjut ngebahas ininya aja tuh. Apa? Bahas tentang bagaimana kita mengasuh salah satu mengasuh itu adalah hak kita sebagai orang tua lah ya. Betul. Nah, kewajiban lah ya. Gimana menurut perspektif Antum untuk mengasuh seorang anak dari mulai dini sampai dia remaja atau dewasa? Gimana tuh? Oke. Untuk anak sendiri yang pertama yang harus kita perhatikan itu adalah pemberian nama. Pemberian nama. Jelas. Nama itu adalah sebuah harapan dari orang tuanya kepada anak tersebut, begitu. Ya jangan sampai yang aneh-aneh tuh namanya teh. Doa juga lah ya. Firaun, contohnya Abu Lahab gitu kan, Abu Jahal. Itu keren tuh. Emang keren kelihatannya gitu. Wah, ini ada keturunan Quraisy. Quraisynya Quraisy yang jahil. Gitu. Yang jahiliyah begitu. Tetapi yang paling baik adalah yang memiliki makna dan arti yang baik. Jadi cara mengasuh anak tuh salah satunya memberikan nama yang baik. Jelas. Yang kedua tentunya adalah memberikan lingkungan yang baik juga, keteladanan dan lingkungan yang baik begitu. Makanya kan ada dalam satu riwayat hadis gitu tuh mengatakan bahwa anak itu adalah fitrah gitu, memiliki fitrahnya gitu. Fitrahnya itu dia bisa apa istilahnya itu diberikan oleh orang tuanya, diarahkan gitu. Yang baik, kata-kata baik, kemudian juga diajarkan doa-doa yang baik, afirmasi yang baik begitu. Ya, jadi gitu. Jadi lingkungan di rumah, kemudian lingkungan yang ada di
masyarakat Oh, gitu, di jadi dalam dan di luar. selain diberikan nama yang baik dan lingkungan yang baik juga, bahkan orang tua pun harus bisa jadi lingkungan yang baik ya bagi anaknya ya. Jelas. Jangan sampai banyak nih Tum ya kasus-kasus orang tua yang marah-marahin anak menggunakan kata-kata kasar. Contohnya maaf ya bego, kamu mah malas, kamu mah A, B, C dan sampai Z mungkin seperti itu. Itu nggak boleh ya Tum ya kayak gitu ya. Oh jelas gitu kan. Itu mempengaruhi kualitas pertumbuhan anak itu sendiri mungkin ya. Itu kan judgement ya. Judgement tuh. Kepada itu kan diaminkan gimana? Iya benar. Mau gitu punya anak yang malas, mau gitu punya anak yang tanda kutip gitu ya jahat dan lain sebagainya gitu tuh. Itu kan sangat riskan gitu. Jadi kata-kata itu kan bisa menjadi sebuah doa. Sebuah doa. Bahkan kalau menurut ilmu alam bawah sadar ya, Tum, bahwa manusia itu kan ada otak ya. Ada otak. Di dalam otak tuh ada namanya sel memori tuh. Di dalam sel memori itu, ketika kita berkata-kata apapun itu, apapun yang terlontar itu akan tersimpan tuh, terekam dari pikirannya. Nah, kalau udah terekam pikirannya, bahkan itu bisa jadi realita dalam kehidupannya. Makanya hati-hati dalam berucap ya. Makanya orang-orang yang suka hipnotis mungkin ya, itu tuh kan memberikan sugesti-sugesti terhadap mereka dan sehingga teraplikasi dalam kehidupan nyata walaupun itu dalam tidak sadar ya, mungkin seperti itu. Makanya kalau misalkan nyebut anak bego, nanti efeknya bukan bego sih, cuman tidak ada rasa percaya diri nantinya ke depan, gitu ya. Mungkin seperti jadi minder lah jadi minder. Makanya hati-hati dengan kata-kata. Makanya bahaya banget berarti. Luar biasa tuh lingkungan tuh mempengaruhi psikologis anak tuh luar biasa sekali. Ya. Terus yang selanjutnya apa lagi tuh? Yang selanjutnya adalah makanan tuh. Makanan betul. Dari yang halal, itu akan berefek ketika kita atau enggak orang tuanya mengasih yang haram, itu akan berefek juga kepada si anak gitu. Jadi kita sebagai orang tua harus mencari nafkah yang halal biar nanti memberikan makanan-makanan yang bergizi, bukan hanya bergizi dan bernutrisi, tapi juga ini dari jalan yang halal. Itu sangat berpengaruh itu efeknya. Makanan-makanan yang thayyib ya. Betul. Thayyib itu baik dari mencarinya, jenis makanannya, manfaat dari makanan itu sendiri ya. Iya. Oke ya. Bahkan ada salah satu dokter juga sih kata dokter Aisyah Dahlan kalau nggak salah ya. Nah, beliau ada di YouTube seliweran kan. Iya. Anak usia dini otak tuh katanya otak itu terbuat dari lemak. Makanya anak kecil kalau diberikan makanan daging dan sebagainya itu bagus katanya untuk mencerdaskan otak anak itu sendiri ya. Ikan kayak gitu ya, makanan laut, makanannya ayam, daging-dagingan dan sebagainya. Gitu. Jadi makanan itu mempengaruhi tumbuh kembang anak itu juga ya. Jelas. Kita ngopi dulu tuh. Siap. Ngopi dulu dong. Kopinya gini tuh, gelasnya tuh. Jam istirahat namanya juga. Mantap. Ini asli ya, bukan properti nih. endorse dari kapal nyelam. Siap. Lanjut tuh. Sekarang gimana? Kita kan udah tahu ya bahwasanya orang tua itu harus bakti kepada anaknya. Oke, bukan berarti anaknya yang harus berbakti juga kan. Bahkan ada salah satu bimbingan yang dilakukan oleh Abu Bakar kalau nggak salah ya. Jadi ada tahapan-tahapannya tuh. Dari 0 sampai 6 tahun jadikanlah anak itu raja gitu ya. Dari 6 sampai 12 tahun atau 9 tahun jadikanlah dia itu tawanan perang gitu ya. Jadikanlah dia tawanan perang. Dari 6 sampai 12 jadikan dia tawanan perang dan dari umur 12 tahun sampai remaja jadikanlah dia sahabat katanya. Makanya gak salah juga bahwasanya menurut Dr. Yu Hasan, anak itu harus dijadikan sahabat, anak itu harus dijadikan raja ketika kecil, gak harus dicetak menjadi apa yang dia inginkan kan kayak gitu.
Karena mereka kan ada fase dan fasenya kan itu ya? Ya, Kayak gitu. Ada fase-fasenya. Apalagi di psikologi ya. Nah, apalagi di psikologi, anak usia 0 sampai 6 tahun dipaksa harus bisa ini, bisa itu dan sebagainya kan kayak gitu. Makanya baktinya orang tua kepada anak adalah memberikan pendidikan yang baik untuk anak dan sesuai kadar psikologis anak itu sendiri. Nah, itu akhlak para nabi adalah memuliakan anak katanya. Berarti kita tuh harus bisa memuliakan anak. Ya, betul. Bahkan kata Gus Baha katanya gini, kalau beliau lagi tidur, anaknya mau minta uang, suruh bangunin bapaknya loh. Kata istrinya Gus Baha, jangan, itu nggak sopan. Tapi kata Gus Baha, lebih baik membangunkan saya karena dia Al-Quran itu lebih penting daripada yang lainnya kan kayak gitu. Karena beliau udah mengajarkan Al-Quran kepada anaknya, lafaz-lafaz thayyib kepada anaknya. Ketika si anak tuh sakit hati kepada ayahnya, kalau lebih percaya sama tetangganya, mungkin Al-Quran yang ada di kepalanya tuh hilang katanya kayak gitu. Makanya harus berbuat baik kepada anak untuk mempertahankan ilmu-ilmu yang ada dalam pikiran anak, kata Gus Baha seperti itu. Berarti hak ya Tum ya. Jadi anak tuh kan punya haknya kepada orang tua. Apalagi kan masih kecil, kemungkinan seperti itu. Karena kan memang Tum, kita harus tahu juga ada hak dan kewajiban. Ini itu ditentukan sudah tertuliskan di Al-Quran tuh. Betul. Jadi Gus Baha ini memang sesuai dengan dasar dari dalil-dalil Al-Quran. Bukan dalam artian anak tersebut gitu Tum ya. Anak tersebut itu menjadi raja yang memang di bawah Allah, enggak. Tapi kan memang itu adalah perintah dari Allah gitu. Kita berbakti ke anak teh sebenarnya nama berbakti kepada Allah gitu. Itu poinnya. Nah, poinnya itu ya. Kemudian tuh kita jangan mempersempit anak biologis tuh. Kalau saya, jadi ada beberapa anak ya, dalam definisi pertama adalah anak biologis tentu jelas gitu ya, anak kita yang dilahirkan dari apa namanya? Kita ya. Dari bahan-bahan dari kita dan istri kita. Kemudian juga anak ideologis tuh. Bisa jadi kan murid-murid siswa-siswa itu kan anak kita juga tapi ya, secara ideologis kita berikan ilmu kepada mereka, kita berikan keteladanan kepada mereka, bisa jadi pada akhirnya anak ini kan menjadi investasi kita, investasi ke depannya ya di surga Allah nanti ya. Jadi bukan hanya sodako saja, amal jariah itu salah satunya adalah anak yang dia itu nanti berdoa ya, beristighfar kepada kita ketika kita sudah meninggal gitu tuh. Luar biasa sekali ya Tum ya, bahwa pentingnya kita mengelola anak, pentingnya kita mendidik anaknya. Jangan sampai anak-anak kita terlantar. Kita ingin anak kita itu nggak mau TikTokan sebagainya, YouTubean, tapi kitanya main TikTok dan YouTubean kan gitu ya. Mungkin jadi bakti itu kita tuh memberikan apa namanya tuh teladan yang baik lah ya, dengan mempraktekkan dan menunjukkan kepada anak hal-hal yang baik juga gitu. Berarti tanda bakti itu seperti itu ya. Jangan sampai kita menginginkan A tapi berperilaku kita Z mungkin kayak gitu. Betul. Ilmu parenting itu nggak pusing. Tapi ilmu parenting itu penting. Luar biasa jobnya. Bagi kita investasi. Nanti kita setelah sudah meninggal gitu kan, siapa lagi? Yang meneruskan jejak kita lah ya, anak biologis atau anak yang secara pemikirannya tadi ideologis. Oke, rekan-rekanku yang ada di rumah, mungkin itu saja Tum hari ini untuk poinnya apa tuh? Ya iya lupa. Oke, yang satu poinnya ya, kita bakti sama anak itu bukan berbakti sama anaknya, tapi berbakti sama Tuhannya, pencipta anak itu sendiri. Bahwa di dalam pembaktian itu kita ada nilai ibadah mungkin ya, dan mempertahankan nilai-nilai ketuhanan yang ada di anak, yang mungkin seperti itu. Terus yang kedua, tugasnya orang tua berbakti kepada anak itu untuk mengelola, mendidik, membina, memberikan nama yang baik-baik kepada mereka dengan harapan ya Tum ya, agar ada harapan anak itu lebih baik lagi daripada ayah dan ibunya. Mungkin seperti itu. Mungkin kesimpulannya seperti itu, semangat bagi orang tua untuk mendidik anak, jangan capek-capek mendidik anak. Kalau anak dididik
dengan rasa capek mungkin akan lelah juga ya. Kalau dididik dengan bahagia pasti akan bahagia. Itu pilihan, silakan mau pilih mendidik anak secara bahagia atau dengan secara capek ya. Secara rudet kayak gitu. Terima kasih. Pada akhirnya anak itu adalah titipan. Bukan diberikan kepemilikan. Oh betul. Itu kesimpulannya selanjutnya. Oke. Mungkin seperti itu tuh. Waktu jam istirahat kita udah habis. Kita mau masuk lagi, bekerja lagi. Terima kasih semuanya yang ada di rumah. Jangan lupa apa tuh? Subrek. Like dan share. Oke, terima kasih. Saya Wahyu Triyono. Saya Arga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Ya.